Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita masuk tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita pelajari dulu materi prasyarat yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel yang selanjutnya kita singkat dengan PTLDV. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY kecil sama dengan C, AX tambah BY besar sama dengan C, AX tambah BY kecil dari C, AX tambah BY besar dari C. A dan B disebut sebagai koefisien, X dan Y kita sebut sebagai variabel, dan C disebut sebagai konstanta. A, B, dan C adalah elemen bilangan real. Sekarang, bagaimana ciri-ciri dari pertidaksamaan linear dua variabel? Ciri-ciri yang pertama, dia menggunakan tanda ketidaksamaan. Ini adalah tanda ketidaksamaan. Yang kedua, dia menggunakan dua variabel. Variabel yang digunakan di sini adalah X dan Y. Ciri-ciri yang ketiga, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Pangkat tertinggi dari X adalah 1, pangkat tertinggi dari Y adalah 1. Jadi itulah tiga ciri-ciri dari pertidaksamaan linear dua variabel. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Kita lihat yang pertama. Kita coba menganalisa apakah dia memenuhi ketiga ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, apakah dia ketidaksamaan? Jawabannya ya, dia menggunakan tanda ketidaksamaan. Dia menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. Pangkat tertinggi dari variabel X adalah 1, pangkat tertinggi dari variabel Y adalah 1. Jadi, yang nomor 1 ini adalah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang nomor 2, 4X kurang Y kecil dari 9. Apakah dia menggunakan tanda ketidaksamaan? Ya, dia menggunakan tanda kecil. Dia menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. Pangkat tertinggi dari masing-masing variabelnya adalah 1. Jadi ini juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, X besar sama dengan 11. Apakah dia menggunakan tanda ketidaksamaan? Jawabannya adalah ya. Apakah dia menggunakan dua variabel? Nah, sini tolong perhatikan. Variabel yang digunakan adalah X, hanya satu. Tapi soal ini dapat kita tuliskan dalam bentuk dua variabel, yaitu dengan menambahkan variabel Y, tapi menjadikan koefisien Y adalah 0 supaya tidak merubah arti. Artinya, X besar sama dengan 11 dapat kita tulis menjadi X tambah 0Y besar sama dengan 11. 0Y, 0 kali Y adalah 0. Jadi tidak merubah soal kita ini, tidak merubah arti dari soal kita ini. Karena soal ini dapat kita tulis dalam bentuk dua variabel seperti ini, maka ini kita simpulkan juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang nomor 4, Y kecil dari 5. Dia menggunakan tanda ketidaksamaan, variabel yang digunakan hanya satu, tapi ini juga bisa kita tuliskan dengan menambahkan variabel X dengan koefisiensi X adalah 0. Seperti ini. 0X tambah Y kecil dari 5. Ya, karena pertidaksamaan ini dapat dituliskan dalam bentuk 0X tambah Y kecil dari 5, artinya dapat dituliskan dalam bentuk dua variabel, maka disimpulkan ini juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh kelima, 2x kuadrat tambah 6y besar dari 9. Ini jelas bukan pertidaksamaan linear dua variabel karena x-nya pangkat 2. Ini membatalkan. Dia harus linear karena ini pangkat 2 berarti dia adalah kuadrat. Ini bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Berikutnya, 4x tambah 3xy kecil sama dengan 2. Ini juga bukan pertidaksamaan linear dua variabel, yang membatalkan adalah perkalian x dan y. Perkalian x dan y. Nomor 7. 3x tambah 5 kecil sama dengan 6y tambah 1. Kita coba analisa. Menggunakan tanda ketidaksamaan. Ya, variabel yang digunakan x dan y, berarti dua variabel. Pangkat dari X adalah 1, pangkat dari Y adalah 1. Jadi, yang nomor 7 adalah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau kita ragu,
Ya, nomor 7 ini pertidaksamaan ini dapat kita susun dengan cara memindahkan 6Y ke ruas kiri, memindahkan si 5 ke ruas kanan, sehingga dihasilkan 3X kurang 6Y kecil sama dengan 1 kurang 5, 3X kurang 6Y kecil sama dengan min 4. Jadi, pertidaksamaan nomor 7 dapat kita ubah dalam bentuk jadi seperti ini, sehingga jelas dia adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Itulah cara kita menganalisa apakah dia termasuk pertidaksamaan linear dua variabel atau bukan. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah menggambar garis pembatas. Untuk garis pembatas ada dua aturannya. Yang pertama, garis pembatas digambarkan utuh apabila tanda pada soalnya adalah ketidaksamaannya kecil sama atau besar sama. Jadi jika dia menggunakan tanda sama, kecil sama atau besar sama, maka garis pembatasnya digambarkan utuh. Aturan kedua, garis pembatas digambarkan putus-putus, yaitu apabila tanda ketidaksamanya kecil saja atau besar saja. Ya. Langkah kedua, baru kita melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita lihat contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama, 3X tambah Y kecil dari 9. Ini soal kedua. Kita lihat dulu soal yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 3X tambah Y kecil dari 9. Kita ikuti langkah-langkah tadi. Langkah pertama tadi adalah menentukan garis pembatas, menggambar garis pembatas. Sebelum menggambar garis pembatas, kita lihat lagi langkah-langkahnya. Ini soal kita, 3X tambah Y kecil dari 9. Kita ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Ubah menjadi persamaan, ubah menjadi tanda sama dengan. Baru kita cari titik potong dengan cara membuat tabel sederhana ini. Kita buat tabel sederhana ini. Yang akan kita isikan awalnya adalah isikan X, ya, isikan Y, kemudian isikan X, Y. Jadi kolom ini silakan diisi X, Y, X, Y. Kemudian yang selanjutnya kita isikan adalah untuk X-nya sama dengan 0. Nah, 0 ini diisikan, kemudian 0 ini juga diisikan. Angka si 3 dan si 9 itu kita cari. Saya ulangi, yang kita isikan pada tabel X, Y, X, Y. Ini adalah koordinat. Kemudian nilai 0. 0 di sini, 0 di sini. Sedangkan 3 dan 9 kita cari. Apa artinya? Artinya, untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, berapakah Y-nya? Di sini dapat Y-nya 9. Kenapa Y-nya 9? Mari kita cari. Untuk X sama dengan 0, lihat persamaan kita, ganti X dengan 0. Sehingga ini adalah 0. Ganti X dengan 0, ini menjadi 0. 3 kali 0 adalah 0. Sehingga yang tinggal apa? Y sama dengan 9. Y sama dengan 9. Kita isikan ke sini. Y sama dengan 9. Sekarang gantian. Tadi X-nya yang sama dengan 0. Sekarang Y-nya lagi yang sama dengan 0. Ganti Y dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka yang tinggal adalah 3X sama dengan 9. Ini 0 ya. Jadi 3X sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 bagi 3. 3X sama dengan 9. Maka X sama dengan 9 bagi 3. Yaitu adalah 3. Kita isikan X-nya 3. Jadi jangan terbalik. X-nya 3. Setelah kita dapat nilai 3009, baru kita tuliskan koordinat pasangan X dan Y. Berarti ini koordinatnya adalah X, Y. Ini dia, X, Y berarti 3,0. Ke bawah ya, 3,0. 0,9. Nah, inilah yang dikatakan titik potong tersebut, 3,0 dan 0,9. Langkah selanjutnya, buat koordinat kartesius. Koordinat kartesius ada sumbu Y, ada sumbu X. Buat koordinat kartesius ada sumbu Y, ada sumbu X. Ya, kita lanjutkan. Kita isikan koordinatnya. 3,0 berarti X-nya si 3, Y-nya 0. Letaknya adalah ini, 3,0. Berarti di si X-nya ada yang 3. Kemudian 0,9 berarti Y-nya yang 9. Ini dia, 0,9.
bikin titik di sini, kemudian bikin titik di sini, pertemukan titik tersebut dengan roll dan dilebihkan. Nah, karena soal kita tandanya kecil, tidak pakai tanda sama, ingat tadi aturannya, maka garis yang menghubungkan titik ini dengan titik ini kita buat putus-putus. Inilah garis putus-putus. Ini yang disebut dengan garis pembatas. Garis putus-putus. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji daerah. Daerahnya ada dua kemungkinan, yaitu yang dibatasi oleh garis pembatas ini. Apakah di kanan ini atau di kiri ini? Nah, itu daerahnya. Maka kita lakukan uji daerah. Cara menguji daerah yang paling mudah adalah kita ambil salah satu titik. Ambil titik yang paling mudah adalah 0,0. Ini 0,0. Ambil titik 0,0. Ambil titik 0,0. Ini dia uji titik untuk 0,0. Kemana kita ujikan? Ke persamaan pertidaksamaan kita. Pertidaksamaan kita adalah 3x tambah y kecil dari 9. 3x tambah y kecil dari 9. Ini dia. Ganti x dan y dengan 0. Ganti x dan y dengan 0. 3 kali 0 tambah 0. 3 kali 0 adalah 0, tambah 0, kecil dari 9. 0 kecil dari 9. Benar ya. Karena 0 kecil dari 9 adalah benar, berarti 0,0 ini adalah daerah penyelesaian. Karena 0,0 ini adalah daerah penyelesaian, berarti kita simpulkan daerah penyelesaiannya adalah di kiri dari garis putus-putus ini. Semua yang di kiri garis putus-putus ini adalah daerah penyelesaian. Kenapa? Karena ini daerah penyelesaiannya. Ini di mana letaknya? Di kiri garis putus-putus. Sehingga kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Maka daerah yang bersih ini disebut dengan himpunan penyelesaian. Ya. Kita lihat contoh kedua. 4x kurang 3y besar sama dengan 24. Langkah pertama menentukan titik potong, buat tabel, ya. Isikan x, y, dan x, y, kemudian isikan x-nya 0 dan y-nya 0. Kita cari untuk x-nya 0 berapakah y-nya. Ganti x dengan 0. Sehingga yang tinggal adalah min 3y sama dengan 24, maka y sama dengan min 8. Ini dia min 8. Sekarang gantian untuk y-nya 0, berapa x-nya? Sekarang y-nya 0, maka 4x sama dengan 24, maka x sama dengan 6. Kita ganti x dengan 6. Sehingga koordinatnya 6,0, 0,8. Kita buat koordinat kartesius, ada sumbu y, ada sumbu x. 6,0 berarti di x-nya 6. Ini angka 6 pada x. 0 min 8 berarti y-nya min 8. Ada min 8, ini ya. Min 8 berarti di bawah 0. Nah, kita hubungkan garis 6 dengan min 8 pakai roll. Kita lihat. Karena tanda pertidaksamanya pakai tanda sama, besar sama, maka garisnya adalah garis utuh, tidak putus-putus. Itu dia. Nah, sekarang mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya antara daerah di kiri ini atau di kanan ini. Ya, daerahnya ada dua berdasarkan garis pembatas. Di kiri garis pembatas atau di kanan garis pembatas. Kita uji. Uji yang paling mudah adalah ambil titik 0,0. Ini titik 0,0. Ujikan ke soal kita. Ganti x dan y dengan 0 dan 0. Sehingga 4 kali 0 kurang 3 kali 0. Apakah besar sama dengan 24? Kita lihat. 4 kali 0 kurang 3 0. Apakah besar sama dengan 24? 4 kali 0 adalah 0, 3 kali 0 adalah 0. 0 besar sama 24. Tentu ini adalah pernyataan yang salah. Karena pernyataannya salah, berarti 0,0 bukan daerah penyelesaian. Jadi, 0,0 ini bukan daerah penyelesaian. 0,0 ini di mana letaknya? Di kiri garis pembatas. Karena 0,0 bukan daerah penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di kanan garis pembatas. Inilah daerah penyelesaiannya yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Jadi kita sepakati yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan uji titik. Demikianlah pertemuan kita. Silakan ditonton berulang-ulang supaya semakin paham. Sekian dan terima kasih.